Teman-teman tahu nggak, jika teman-teman punya router TP-Link WR840 kalau nggak salah tipenya, itu ketika kita gunakan sebagai metode PPPoE, terkadang waktu ada pemadaman listrik secara tiba-tiba di tempat klien, di rumah klien, dia itu untuk dial up PPoE nya terkadang itu lama. Nah, itulah salah satu kekurangan dari router merek ini ya. Tapi beda kalau metodenya itu dinamik atau statik. Karena dinamik atau statik itu kan kita sudah menentukan IP-nya berdasarkan DHCP server, atau itu kalau dinamik. Kalau statik kita sudah tentukan IP-nya di routernya. Nah, kalau PPoE itu dia harus restart dulu baru dia mau mendial up username password PPoE dari server. Ataupun gini, ketika rumah klien dengan server itu beda jalur listriknya, beda jalur PLN-nya. Nah, sedangkan di server itu kita melakukan restart secara rutin, misal per harinya. Nah, itu si router TP-Link akan lama untuk dial up ke PPoE-nya. Nah, ada satu cara untuk kita mensiasati. Di satu router itu kita menggunakan dua metode, PPoE dengan dynamic atau PPoE dengan static. Itu bisa di router TP-Link WR840N. Bagaimana caranya? Kita cek di tutorialnya. Ini udah jam berapa ini? Jam 2. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di tutorial ini tuh jadi semisal kita masuk di settingan TP-Link-nya. Nah, di sini ada di tempat klien saya itu IP-nya sesuaikan dengan yang ada di pelanggan atau di routernya teman-teman ya. Di sini kita login. Nah, di bagian network ini kan ada WAN dan LAN ya, seperti inilah. Nah, di sini PPoE-nya seperti ini. Ketika kita pilih metodenya PPPoE berarti kita kan harus isi username dan juga password seperti itu ya. Nah, untuk defaultnya itu di sini kan disable ya. Berarti itu kita bisa pilih tambahan untuk metode WAN-nya. Jadi nggak hanya PPoE, tapi ini untuk secondary connection atau koneksi koneksi backup lah katakanlah. Jadi kita bisa pilih dynamic atau static. Nah, kalau kita pilih dynamic itu nanti di mikrotik di DHCP server, IP DHCP server, kemudian leases itu muncul di sini ya teman-teman. Walaupun untuk primernya bukan secondary ya, primernya itu PPoE-nya aktif juga ini. IP-nya sesuai 50.25 ya. Username-nya Haya ini ya. Jadi sesuai, dan juga dynamic-nya tadi itu nyala juga ini ya, MAC address-nya CAE3. Kita cek di WAN ini, di WAN di statusnya. Nah, ini CAE3. Jadi walaupun di sini yang aktif itu adalah PPoE, tapi secondary connectionnya itu tetap nyala di 170.0.0.39 sama dengan yang ada di list tadi ini 170.0.0.39, statusnya juga bound, berarti dia itu nyala. Nah, opsi dynamic ini itu akan nyala secara otomatis ketika PPoE ini dia
nggak bisa dial up. Nah, jadi ketika server kita itu mengalami restart atau reboot secara tidak sengaja ataupun ya seperti faktor-faktor tadi ya, mati listrik atau yang lain, atau di server itu kita lagi ada pengerjaan listrik dan ternyata tidak ada backup listrik. Nah, itu saat server nyala, biasanya router yang tipe ini ya, TP-Link yang WR840N itu untuk dial up username PPOE dan passwordnya PPOE-nya itu lama. Jadi perlu cabut colok, kalau orang sini, kalau teknisi sini bilangnya itu cabut colok, perlu restart modem ya. Nah, tanpa adanya restart modem itu router ini akan menggunakan secondary connection ketika PPOE-nya ini nggak connect, atau semisal di mikrotik, di PPP, di active connection ini dia itu menghilang gitu. Jadi dia nggak dial up di active connection atau koneksi PPOE-nya itu nggak aktif, maka dia akan beralih ke secondary connection ini, yang mana kita gunakan dynamic IP atau static IP itu terserah teman-teman ya. Ini static, mau di static juga boleh, di dynamic juga boleh, itu tergantung sukanya yang mana, cocoknya yang mana, itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung untuk yang menggunakan topologi PPOE, tapi pelanggan itu sering komplain karena di rumah pelanggan routernya itu merek ini dan juga tipe ini gitu. Jadi nggak perlu ganti router karena akan keluar budget lagi. Nah, jadi kita bisa siasati dengan settingan seperti ini ya teman-teman. Di kalau nggak salah tuh di semua settingan TP-Link itu untuk secondary connection itu ada ya. Di Mercusis juga, karena itu satu brand, satu vendor. Jadi untuk settingan secondary connection itu ada juga di Mercusis. Udah saya coba saya cek dulu 192.1.6 berapa ya. Ini malah tenda 24 nggak ada, 26 berapa ya, bentar kita coba cek yang untuk Mercusis itu 38 92.168.50.38. Nah, sudah opening, kita coba login. Nah, kita masuk di advanced network, kemudian internet. Nah, ini kan menggunakan PPOE. Advanced settingnya ini kita bisa tuh secondary connection, misal kita dynamic tuh bisa. Jadi aman-aman aja. Kenapa ini saya nggak kasih settingan secondary connection? Karena untuk yang merek Mercusis ini rata-rata stabil ya teman-teman. Jadi beberapa detik dari server restart itu dia akan otomatis dial up ke server ya. Jadi nggak terlalu delay lama. Kalau TP-Link WR840N itu lama, bener lama. Entah firmware-nya atau apa nggak tahu. Tapi dari pengalaman saya itu emang lama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat.
Jangan lupa share juga ke teman-teman sesama RT RW net juga, biar settingan ini bisa bermanfaat buat pelaku-pelaku usaha RT RW net yang lain. Terima kasih, jangan lupa subscribe tenan loh.